Sebuah suara mengandung ki yang sangat kuat bergema di seluruh area. Meskipun suara itu berasal dari kejauhan, rasanya seperti terdengar tepat di samping mereka, membuat telinga Qin Mu berdengung dan bergetar. Dia menoleh ke arah asal suara itu dan melihat beberapa sosok berdiri di atas tebing gunung, sekitar 2 mil jauhnya. Qin Mu tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi dia dapat merasakan bahwa mereka bukan orang sembarangan, karena salah satu dari mereka mampu memproyeksikan suaranya melintasi jarak yang begitu jauh. Iblis? Siapa iblis itu? Aku ini hanya orang biasa yang tinggal di tepi sungai, dan rusa kecil ini hanya anak sapi yang kupelihara. Nenek si menggantungkan keranjangnya di lengan dan tersenyum. Lalu, dengan cepat dia berbisik, Emuer, lari. Suara nenek si yang penuh urgensi mengejutkan Qin Mu. Ia mencoba untuk berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu seolah terhenti di tenggorokan. Ia enggan pergi, khawatir nenek si dalam bahaya. Kamu hanya orang biasa di tepi sungai? Suaramu yang jelas terdengar sampai sini, dengan ki yang begitu kuat, tidak mungkin seorang wanita tua biasa bisa melakukannya. Suara tua namun bersemangat terdengar dari tebing, disertai dengan tawa dingin. Kami, 5 tetua sungai Li, tidak mungkin salah mengenali teknik penciptaan iblis surgawi. Teknik yang terus berubah, yang menanggalkan kulit untuk membuat pakaian. Apakah kamu masih ingin menyangkal ketika kami sudah jelas melihat keterampilanmu yang begitu mengerikan? Kamu pasti sering mengubah manusia menjadi ternak menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi, lalu menjualnya di pasar untuk disembelih, bukan? Seorang penatua lain berteriak dengan penuh keyakinan. Banyak senior dari sekte kami yang telah diubah menjadi ternak dan dipaksa merumput selamanya. Setelah melihat metodemu, kami tidak akan tertipu lagi. Seekor rusa juga makhluk hidup. Menggunakan kulit dan jiwanya untuk menciptakan sesuatu yang jahat seperti itu. Kata seorang penatua lainnya dengan nada sedih. Tuhan tahu berapa banyak lagi nyawa tak berdosa yang akan hilang jika kami tidak menghentikanmu di sini juga. Siapa lagi yang harus kami bunuh, jika bukan kamu? Nenek si berbalik ke arah Qin Mu, melepaskan jarum yang menyasar alisnya, dan dengan lembut berkata, ya orang-orang tua itu bukan ancaman bagimu. Namun, jika kamu tetap berada di samping nenek, aku akan terganggu mencoba melindungimu. Lari, cepat. Kembalilah ke desa. Qin Mu tak lagi ragu. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan berlari mengikuti jalan di sepanjang sungai. Awalnya, ia merasa canggung berlari setelah tubuhnya berubah menjadi rusa, namun begitu mulai berlari, ia menyadari bahwa ia salah. Ia merasa seolah-olah sudah menjadi rusa sejak lama, dan kecepatan larinya malah lebih cepat dari sebelumnya. Setan kecil itu mencoba melarikan diri. Bukankah akan menjadi bencana jika kami membiarkanmu pergi begitu saja? 5 murid Sungai Li, saatnya untuk beraksi. Target kalian adalah rusa di bawah sana. Tangkap dan bawa kepalanya kepadaku. Saat yang bersamaan, suara anak laki-laki dan perempuan terdengar nyaring. Dimengerti. Dalam sekejap, 5 sosok melompat dari tebing dan berlari turun. Secepat kuda yang melesat, mereka mencapai dasar tebing dalam hitungan detik. Di bawah tebing terdapat kolam dalam yang menjadi tempat pemberhentian air terjun yang mengamuk menuruni gunung. Alih-alih terjun ke dalam air dengan percikan, mereka berlima dengan ringan melangkah di permukaan air dan terus mengejar Qin Mu. Hati nenek si tergerus kekhawatiran. Tubuh roh dan tingkat harta karun ilahi dalam embrio roh mereka jelas tak boleh dianggap remeh. Kecepatan MUR takkan sebanding dengan mereka. Mereka pasti akan menangkapnya. Saat nenek si hendak bergerak untuk menghentikan pengejaran itu, 4 sosok terbang melintas di langit dan mendarat mengelilinginya. Hanya satu sosok yang tersisa di puncak tebing, berdiri dengan angkuh, jelas tak berniat turun dalam waktu dekat. Apa yang dilakukan 5 tetua Sungai Li di sini, di reruntuhan besar? Nenek si memutar matanya dan terkekeh ketika 4 tetua itu mengelilinginya. Meskipun kalian terkenal dengan kehebatan kalian, tidakkah kalian takut mati di sini, di reruntuhan besar ini? Dari 4 penatua yang mengelilinginya, seorang yang berjanggut hitam menjawab dengan dingin, kami mendengar bahwa sejumlah makhluk jahat bersembunyi di reruntuhan besar iblis-iblis yang tidak bisa hidup di luar dan datang ke sini untuk berlindung. Oleh karena itu, kami, 5 penatua Sungai Li, membawa murid-murid kami ke sini untuk menundukkan mereka. Belum ada yang bisa dipastikan mengenai siapa iblis yang dimaksud atau siapa yang akan menundukkan siapa, kata nenek si sambil memegang keranjangnya di lengan, lalu mengacungkan gunting dengan tangan bebasnya. Meskipun tampaknya penglihatannya kabur, ia terkekeh. Sudah lama aku tidak melatih tulang-tulang tuaku ini. Beruntung bagiku, kemampuanku belum sepenuhnya layu. Apakah kalian orang-orang tua ini ingin aku mengubah kalian menjadi pakaian? Beraninya kamu bicara begitu, iblis. Apakah kamu bahkan pantas bersikap sombong di depan kami? 4 dari 5 penatua Sungai Li berteriak marah. Mereka melompat ke depan dengan gerakan yang begitu cepat, langsung menyerang nenek si. Pada saat yang sama, Qin Mu yang berlari dengan putus asa menuju desa lansia penyandang cacat, melihat kilatan petir putih yang menerangi sekelilingnya.
Kilatan itu menyelimuti kaki bukit dan seluruh gunung dengan cahaya yang jauh lebih terang dari sinar matahari. Setelah itu, gemuruh petir mengguncang udara, terdengar semakin mendekat. Qin Mu menoleh sekilas, namun hanya melihat gelombang angin yang meledak keluar dari lokasi Nenek Si. Badai tiba-tiba mengangkat tanah, batu, dan bahkan batu-batu besar yang beratnya ribuan pon, melemparkannya dengan kecepatan luar biasa. Nenek pasti akan baik-baik saja, kata Qin Mu dengan suara bergetar, meskipun hatinya terasa terperosok dalam kegelapan. Dia terus berlari, tak pernah berhenti. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang basah terdengar dari sungai di sampingnya. Ia menoleh dan melihat dua sosok anak laki-laki dan perempuan muda yang berlari melintasi air. Keduanya berlari cepat di permukaan sungai, namun tubuh mereka tidak tenggelam. Kaki mereka dengan cekatan menyentuh air, bergerak naik dan turun dengan sangat cepat, jauh melebihi kecepatan Qin Mu. Bahkan sebelum air sungai sempat memercik, mereka sudah melaju melewati posisi Qin Mu, secepat angin. Orang-orang ini sudah mencapai tingkat yang bahkan kakek Ceriple pun berkata, aku tidak bisa capai. Mereka jauh lebih kuat dariku, pikir Qin Mu dengan cemas. Keduanya dengan cepat melampaui Qin Mu saat berlari melintasi pusat sungai. Setelah itu, mereka berdua mengarahkan diri mereka ke tepi sungai, jelas berniat untuk mengepungnya dari depan. Qin Mu melirik ke belakang dan melihat dua sosok lainnya mengejarnya. Di sebelah kiri, mereka melintas melalui celah-celah di punggung bukit, melompat dari hutan lebat ke puncak pohon. Namun, mereka tidak bisa bertahan lama di atas pohon dan akhirnya kembali ke tanah untuk bernafas. Meski begitu, mereka terlalu cepat dan segera melampaui Qin Mu, mendahuluinya. Aku tidak bisa membiarkan mereka mendahuluiku. Aku harus lebih cepat dan mencapai desa. Aku harus meminta kakek Ma dan yang lainnya untuk menyelamatkan nenek, pikir Qin Mu dengan tekad. Mengertakkan giginya, Qin Mu menghindari tepi sungai dan berlari ke dalam hutan. Jika dia terus berlari mengikuti tepi sungai, dia pasti akan tertangkap. Dua orang di tengah sungai terlalu cepat, sementara dua orang yang berlari di hutan sedikit lebih lambat. Maka, hutan adalah satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan dirinya. Setan kecil, kamu dan wanita iblis yang membunuh rusa itu takkan bisa melarikan diri. Teriak salah satu dari dua anak laki-laki yang mengejar, melaju dan melampaui temannya. Namun, dia masih terlambat dan membiarkan Qin Mu, yang telah berubah menjadi rusa, melarikan diri melewatinya. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa lari jauh, kata gadis itu, sambil melirik kawanan rusa di depan. Mata gadis itu berkilau tajam, lalu dia mengumpulkan kinya dan mengacungkan pedang panjang. Ki yang berkilau bagaikan harimau putih mengalir dari tubuhnya, menyelimuti pedang yang kini berkilau emas. Pedang itu terbang dari tangannya, menembus udara menuju Qin Mu yang sedang berlari. Qin Mu memutar tubuhnya, mengubah arah untuk menghindari pedang yang melesat ke arahnya. Namun, serangan itu tak terduga mengikuti pergerakannya, terus menuju ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Teknik macam apa ini? Pikir Qin Mu dengan kebingungan. Apakah itu seni ilahi? Tapi itu tidak tampak seperti seni ilahi. Kakek Butcher mengatakan bahwa seni ilahi hanya bisa dicapai ketika jalur bela diri seseorang sudah dibudidayakan secara ekstrim. Jalan bela diri gadis ini jauh lebih rendah dibandingkan kakek Butcher. Saat pedang hampir menyentuhnya, Qin Mu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, mendekatkan tubuhnya ke tanah. Hanya selangkah dari pedang yang berkelebat, ia berhasil lolos. Namun, ketika ia menoleh, ia menyadari bahwa ada benang halus yang melekat pada gagang pedang. Salah satu ujung benang terhubung ke pedang, sedangkan ujung lainnya ada di tangan gadis itu. Benang itu begitu halus, hampir tak terlihat, dan sangat sulit untuk disadari.